lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada bank dan non-bank. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Nah, bank adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan, terutama yang berkaitan dengan simpanan dan pinjaman. Lembaga keuangan bank dapat menerima simpanan dari masyarakat seperti tabungan dan deposito. Juga memberikan pinjaman seperti kredit atau pinjaman rumah. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan finansial seperti transfer uang, pembayaran, dan investasi. Nah, contohnya adalah bank umum seperti Bank Mandiri, BCA, dan Bank BRI, Bank Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua itu adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank ini itu adalah lembaga yang menyediakan layanan keuangan tetapi tidak memiliki fungsi sebagai bank. Ya, ingat, tetapi tidak memiliki fungsi sebagai bank. Nah, mereka ini tidak menerima simpanan dari masyarakat, namun dapat menyediakan produk keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, atau pasar modal. Nah, contohnya itu perusahaan asuransi misalnya Allianz Prudential, perusahaan pembiayaan misalnya Adira Finance, VIF, atau dana pensiun dan lembaga penjaminan. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dapat memberikan manfaat nih bagi pelajar. Tapi jangan salah-salah, tentunya juga ada beberapa kekurangannya ya. Nah, berikut kita akan membahas tentang manfaat yang pertama, yaitu manfaat dari bank untuk pelajar. Nah, yang manfaat pertama itu pembelajaran pengelolaan keuangan. Dengan membuka rekening tabungan, pelajar bisa belajar mengelola uang mereka, menyisihkan uang saku untuk kebutuhan atau tabungan untuk masa yang akan datang. Manfaat yang kedua, kemudahan untuk transaksi. Tabungan atau rekening giro memungkinkan pelajar melakukan transaksi secara mudah melalui ATM atau aplikasi mobile banking, seperti untuk membayar biaya sekolah, membeli peralatan tulis, atau melakukan pembayaran lainnya sebagai pelajar. Nah, yang manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan bunga. Beberapa bank memberikan bunga pada tabungan, meskipun kecil, yang dapat menjadi insentif bagi pelajar untuk menabung. Manfaat yang keempat, akses ke fasilitas perbankan. Pelajar dapat menggunakan fasilitas seperti transfer uang, pembayaran tagihan, atau pengelolaan uang secara digital dengan aman. Oke, kita akan membahas tentang manfaat yang kedua, yaitu manfaat dari lembaga keuangan non-bank. Manfaat yang pertama, asuransi pendidikan. Beberapa lembaga asuransi menawarkan produk yang dapat membantu pelajar dan orang tua mempersiapkan biaya pendidikan di masa depan. Manfaat yang kedua, pembiayaan pendidikan. Lembaga pembiayaan atau lembaga non-bank lainnya seringkali menyediakan pinjaman pendidikan yang dapat membantu pelajar untuk melanjutkan studi jika dibutuhkan. Manfaat yang ketiga, investasi dan dana pensiun. Lembaga non-bank seperti perusahaan investasi dapat membantu pelajar memahami cara berinvestasi sejak dini untuk merencanakan masa depan finansial mereka. Pertama, kekurangan dari bank. Nah, yang pertama ada biaya administrasi. Beberapa bank ini menerapkan biaya administrasi atau biaya layanannya yang dapat menjadi beban bagi pelajar, terutama jika mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Yang kedua, risiko penyalahgunaan. Jika tidak diawasi, pelajar bisa lebih mudah tergoda untuk mengeluarkan uang secara impulsif karena mudahnya akses ke rekening mereka. Yang ketiga, syarat dan ketentuan yang rumit. Beberapa produk bank seperti kartu kredit atau pinjaman itu bisa memiliki syarat yang sulit dipahami oleh pelajar yang bisa mengarah pada pengelolaan keuangan yang kurang bijaksana. Oke, yang kedua, kekurangan dari lembaga keuangan bank. Nah, kekurangan yang pertama itu kurangnya edukasi keuangan. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi atau investasi seringkali memberikan produk yang lebih rumit dan tidak mudah dipahami oleh pelajar yang belum memiliki pengetahuan keuangan yang cukup. Yang kedua, ketergantungan pada orang tua.
Banyak produk keuangan non-bank seperti pinjaman atau asuransi pendidikan itu seringkali memerlukan persetujuan orang tua, sehingga para pelajar mungkin merasa kurang independen dalam mengambil keputusan finansial. Yang ketiga, biaya tinggi atau investasi jangka panjang. Beberapa produk non-bank seperti asuransi atau investasi dapat memiliki biaya yang tinggi dan tidak sesuai dengan kebutuhan jangka pendek pelajar yang lebih fokus pada pendidikan dan kebutuhannya sehari-hari. Oke, sekian dari saya Valeria, terima kasih.